Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya, saudara seiman dalam Yesus Kristus, di program Suara Kemenangan Iman. Kalau kita mendengar kata lanjut umur, maka pasti kita akan memikirkan satu keadaan yang lemah, yang sudah tidak bertenaga, lambat. Dan di dalam kisah yang akan kita ikuti di Yosua pasal 14 ini, lanjutan dari pelajaran kitab Yosua tentunya, ada seorang yang memang sudah dapat dikatakan lanjut umur, tetapi kekuatannya ternyata tidak lambat dan mungkin tidak bisa kita katakan juga orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang yang bernama Kaleb tentunya, seorang yang juga merupakan rekan dari Yosua sendiri, dua orang yang tertinggal dari generasi pertama, generasi keluaran Mesir, yang Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, menemani generasi muda pewaris tanah terjanji. Dan ketika Yosua sudah membagi-bagikan tanah kepada kelima suku pertama, karena 7 suku nanti akan dibagi belakangan, maka datanglah Kaleb kepada Yosua untuk menagih janji yang memang sudah diucapkan oleh Musa sebelumnya kepada Kaleb. Kita tentu bertanya, apakah Kaleb begitu khawatir sehingga dia perlu menagih janjinya? Tapi ternyata kita akan melihat, kalaupun Kaleb menagih janjinya, itu karena memang Tuhan sudah berjanji kepadanya lebih dahulu, dan bahwa dia sudah menunjukkan memang tahun-tahun kepengikutannya atau pengiringannya kepada Tuhan, juga baik ketika Musa memimpin maupun ketika Yosua menggantikannya. Mari kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Yosua 14 ayat 11 tertulis begini: "Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Kalau saudara membaca keseluruhan dari pasal 14 ini, khususnya dari ayat yang ke-6, Kaleb sudah berusia 85 tahun ketika ia mendatangi Yosua dan mengucapkan kalimat ini. 40 tahun, usia 40 tahun, Kaleb bersama dengan Yosua keluar untuk menjadi, sebutlah, yang paling senior pada akhirnya nanti dari generasi muda pewaris tanah terjanji. Lalu ditambah dengan 40 tahun masa pengembaraan mereka di padang gurun, dan ditambah 5 tahun peperangan orang Israel yang Tuhan izinkan untuk merebut tanah terjanji itu. Maka total ada 45 tahun, sehingga ditambahkan dengan 40 tahun usia Kaleb ketika keluar dari Mesir, maka Kaleb sudah berusia 80 tahun seperti yang juga dia ucapkan di hadapan Yosua. Dan ketika Kaleb mengatakan kalimat ini, maka sesungguhnya inilah kesaksian hidup Kaleb sendiri yang mungkin tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab. Karena khusus bagi riwayat perjalanan orang Israel di padang gurun, Musa dan Yosua mungkin mengambil tempat yang cukup banyak di dalam penceritaan Alkitab. Tapi kalaupun Kaleb memang hanya sedikit saja kisahnya, ayat ini mungkin termasuk satu data yang cukup kuat untuk menunjukkan kepada kita siapa Kaleb sesungguhnya, yaitu orang yang tetap menjaga kekuatannya, menjaga bahkan komitmennya sejak dari masa mudanya atau dari usia 40 tahun ketika dia juga menemani Yosua, menjadi dua pengintai dari negeri perjanjian ini yang membawa hasil yang positif kepada Musa. Sehingga Tuhan sendiri pun berfirman, tidak ada salahnya kita melihat ayat sebelumnya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Ini kesaksian tentang Tuhan sendiri kepada Kaleb. Tertulis begini: "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya,
akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara perhatikan, Tuhan sendiri berkata, karena Kaleb ini lain jiwa yang ada padanya. Terjemahan lain menggunakan kata lain roh yang ada padanya. Dan itu menunjukkan bahwa semangat Kaleb, dia jaga begitu rupa. Dia konsisten dengan apa yang sudah dipegangnya. Pertama, awal ketika dia memang dipercaya menjadi pengintai Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Hanya dia dan Yosua lah yang membawa kabar yang baik, kabar yang menggairahkan, kabar yang menenangkan hati. Tidak seperti 10 pengintai yang lain. Dan itu pun tetap dijaga dalam 40 tahun masa pengembaraan. Tetap dijaga dalam 5 tahun masa perebutan penguasaan tanah terjanji. Lalu kemudian oleh karena komitmen ini, komitmen Kaleb, Yosua pun memberikan satu kota yang terbaik dari semua kota-kota yang ada di tanah terjanji itu. Diberikanlah Hebron. Dan dari situlah kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa usia lanjut ternyata bukan halangan untuk mendapat berkat yang terbaik. Hanya 3 hal ini saja diperlukan kalau saudara ingin mendapatkan juga berkat yang khusus. Pertama adalah, buatlah roh saudara, semangat saudara lain daripada orang yang lain. Buatlah hidup saudara lebih bergairah daripada orang lain. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan pegang visi. Sekali kita ikut Tuhan, biarlah tetap kita ikut Tuhan. Kalaupun mungkin dalam perjalanan iman kita belum mendapatkan yang kita inginkan, maka jangan surutkan semangat. Saudara tetapkan yakin bahwa satu saat Tuhan akan berikan. Lamanya waktu itu hanya cara Tuhan untuk menguji saja kesabaran kita. Tapi kalau Kaleb berhasil, mengapa kita tidak? Yang kedua, bahwa Kaleb ini mengikut Tuhan begitu dengan sepenuh hati. Kata sepenuh hati di dalam terjemahan bahasa Ibraninya itu digunakan kata yang sama untuk mengungkapkan keinginan yang kuat, yang memang dia terus jaga sampai dia mendapatkan sesuatu yang paling besar yang memang dia impikan. Keinginan, bukannya keinginan biasa yang kemudian kalau kita tidak dapatkan, kita surutkan keinginan itu atau kita matikan atau kita tunda. Bukan seperti itu. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat, itu yang disebut dengan sepenuh hati. Mari kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Kalau saudara ingin merindukan hal-hal yang terbaik, berkat yang terbaik, kalaupun itu harus engkau dapatkan di usiamu yang mungkin perlu usia banyak, usia lanjut, tapi pada akhirnya kesaksian hidup yang kuat dari orang-orang yang sudah kenyang mengikut Tuhan, itulah kesaksian yang mahal harganya dan kesaksian yang kuat bagi dunia. Maka tetapkan hatimu, tetaplah percaya, suarakan kemenangan imanmu.